Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raif Alif. Saya dari kelas B pagi dengan NIM 072. Saya akan menjelaskan tentang presentasi dari artikel yang saya ambil dengan berjudul penerapan metode algoritma genetik dalam distribusi lokasi otomatik weather station atau disingkat AWS di wilayah Kabupaten Lamongan, Jawa Timur untuk kebutuhan perencanaan dan pengelolaan lahan pertanian. Oke, kita lanjut untuk pendahuluan. Sektor pertanian, khususnya pertanian dari padi sawah, sangat bergantung pada kondisi cuaca dan iklim seperti cuaca, hujan, suhu udara, kelembapan dan radius matahari, dan kecepatan angin. Informasi meteorologi yang akurat mempresentasikan menjadi faktor kunci dalam mendukung perencanaan tanaman, pengelolaan irigasi secara interaksi risiko gagal panen. Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu lumpungan pangan nasional dengan produksi padi yang signifikan, termasuk Kabupaten Lamongan sebagai salah satu wilayah sentra pertanian. Namun demikian, wilayah ini masih terdapat permasalahan serius akibat perubahan iklim dan kejadian cuaca ekstrem seperti banjir dan seperti banjir yang berdampak langsung pada produksi pertanian. Ada juga masalah utama yang saya angkat dari sektor pertanian ini, kurangnya meratanya pembagian distribusi stasiun cuaca yang belum rata. Masih banyak area yang tidak terpantau ataupun juga bisa disebut covered hole, sehingga data cuaca sering menjadi tidak akurat. Oleh karena itu, kita memerlukan algoritma genetik untuk mencari koordinasi titik terbaik agar seluruh wilayah pertanian dapat tercover dengan efisien. Oke, kita lanjut untuk tujuan dari penelitian ini. Tujuan dari penelitian ini adalah membangun solusi untuk memperluas cakupan wilayah pertanian stasiun dengan mengurangi coverage hole pada area target. Penelitian ini juga menentukan lokasi penempatan AWS secara opsional untuk menghindari degradasi cakupan area atau cover hole, sehingga efisien pemantauan dapat ditingkatkan. Hipotesis penelitian ini dirumuskan menjadi beberapa berikut ini. Hipotesis utama atau H1 menerapkan algoritma genetik dalam menghasilkan distribusi otomatik weather station atau WS yang optimal sehingga meminimalisasi coverage hole dan meningkatkan akurasi data cuaca untuk mendukung perencanaan pertanian padi. Untuk hipotensi 0 atau HO, penerapan algoritma genetik ketika perencanaan pengaruh signifikasi terhadap optimasi distribusi AWS adalah dalam hal minimalisasi coverage hole dan peningkatan akurasi data cuaca. Oke, kemudian akan masuk ke dalam metode penelitiannya. Oke. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode pemodelan dan simulasi berbasis algoritma genetik. Tujuan utama dari penelitian ini sudah dibahas tadi di pembahasan sebelumnya. Kita akan lanjut untuk langsung ke proses optimasi yang dilakukan melalui tahapan-tahapan yang saya akan jelaskan berikut. Untuk tahap pertama, inisiasi populasi awal. Populasi awal dibentuk secara acak, di mana setiap individu dalam populasi mempresentasikan konfigurasi lokasi AWS di area studi. Tahap kedua, evaluasi fitness. Setiap individu dievaluasi menggunakan fungsi fitness yang mencukup sejauh mana konfigurasi tersebut mampu meminimalkan
menghasilkan coverage hole, menghindari tumpukan atau tindakan cakupan dan mendekati karapatan ideal secara standar atau WMO. Ketiga, seleksi individu dengan nilai fitness terbaik akan dipilih untuk diproduksi dalam generasi berikutnya. Teknik seleksi seperti rolled well atau turnamen selection dapat digunakan. Untuk tahap keempat, covariant atau mutasi individual terpilih mengalami proses crossover dan mutasi untuk menghasilkan keturunan yang baru yang memiliki kemungkinan solusi lebih baik. Yang terakhir adalah iterasi atau generasi. Oke, kita akan lanjut untuk pembahasan kromosom dan populasi. Di sini saya menggunakan recall kromosom karena kita berurusan dengan koordinat geografik yang bersifat konstitul. Untuk strukturnya, satu kromos mewakili satu solusi lengkap menempatkan AWS. Jika kita menempatkan 4 unit AWS, maka satu kromosom berisi 84 gen. Untuk populasi, jumlah individu yang diterapkan adalah kita lanjut ya. Jumlah individu yang diterapkan adalah individu 10 per generasi. Angka ini dipilih karena mampu menyimbangkan antara kecepatan komputasi dan kemampuan eksplorasi solusi. Oke. Kita lanjut untuk kita masuk ke pembagian individu dan fungsi fitness. Selanjutnya, individu awal dibangkitkan secara acak dalam batas koordinasi wilayah Kabupaten Lamongan untuk menentukan mana individu yang paling kuat atau paling opsional yang menggunakan fungsi fitness. Tujuan utama fungsi ini adalah meminimalkan cover hole. Semakin sedikit area yang tidak terpantau, semakin tinggi nilai fitnessnya. Untuk yang kedua, menghindari overlap, mencegah penempatan AWS yang terlalu berdekatan agar tidak menjadi pemborosan alat. Secara matematis, fitness dihitung dengan rumus fitness sama dengan 1/1 tambah buka kurung penalti buka kurung tutup, di mana penalti mencakupi luas area yang tidak tercover dan tumpang tindih. Oke, kita berikut akan masuk lanjut ke operator genetik crossover dan mutasi. Kita akan langsung aja ya untuk masuk ke perhitungan untuk hasil dari simulasinya. Oke, berdasarkan simulasi selama 100 generasi, sistem ini berhasil mengkonfirmasi data ke titik opsional individu terbaik ditemukan pada generasi ke-100 dengan parameter populasi 10 dan mutasi 8%. Untuk hasil akhirnya, algoritma menghasilkan 42 titik koordinat optimal yang meningkatkan converge hole secara signifikan. Seperti ini contohnya.
berikut saya akan jelaskan lagi buat untuk perhitungan secara manual agrogenetika pada kasus ini. Oke. Untuk generasi 1 0 inovasi acak, gen 1 koordinasi gen AWS 1 individu H1 gen 1 AWS-nya buka kurung 120 buka per 24 6 per 389 per 490 buka kurung per 210 per 95 buka kurung dan per 455 per 322 buka kurung 178 per 526 buka kurung. Untuk cover and hold-nya 150. Untuk fitnessnya menggunakan rumus yang di sebelumnya saya pernah yang ada pada artikel tersebut, yaitu fitnessnya 1/1 sama dengan CH. Oke, untuk rumusnya dari atas tadi jelaskan 0,0006 untuk keterangan terpilih seleksi. Untuk I2 87330 buka kurung 402.192 buka kurung buka kurung 256,478 buka kurung 144,90 buka kurung 510, buka 275 buka kurung. Untuk cover hole-nya 180. Untuk rumus fitnessnya 0,0055. Untuk keterangannya tidak ada. Dan untuk I3-nya buka kurung 233,140 buka kurung 98,512 buka kurung 375,289 buka kurung 460,410 buka kurung kurung 182,60 buka kurung dengan hasil cover hole-nya 145. Untuk fitnessnya ini 0068 dengan keterangan terbaiknya gen 0. Untuk generasi 1 cover dan mutasinya kita mengambil F1 dan F3 sebagai orang tua atau parent karena memiliki fitness tinggi, dilakukan outtake cover dan mutasi. Individu I1111 dengan gen hasilnya dengan gen hasilnya seperti ini, dengan hasil CH 130, fitness 0,76, keterangan hasil cover. Untuk 1I12 dengan CH 125 dengan fitness 79 dengan keterangan gen terbaik 1. Oke, untuk generasi keduanya konversi solusi pada generasi ini mutasi sebesarnya 80%. Untuk individunya I21 CH-nya adalah 110, fitnessnya 90 dan keterangan
perbaikan posisi. Untuk I22 CH-nya adalah 105 dengan fitness 94 dengan keterangan terbaik Gen 2. Oke. Jadi Gen 2 ini. Untuk kesimpulannya, kita analisis individu terbaik dulu ya. Oke, dari analisis individu terbaik berdasarkan simulasi 3 generasi ini, individu I22 adalah solusi terbaik dikarenakan memiliki nilai fitness 94, meningkatkan dari 68 di awal. Untuk overhaulnya berkurang dari 150 titik menjadi 105 titik. Itu kesimpulannya, secara komputasional algoritma bergerak menuju distribusi yang lebih merata. Jika diteruskan hingga generasi 100, jumlah AWS akan mencapai titik 42 dengan overhaul minimum sesuai hasil akhir penelitian. Untuk kesimpulannya, berdasarkan dari hasil penelitian ini telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penerapan algoritma genetik tersebut membuktikan efisien dalam mengoptimalkan distribusi Automatic Weather Station atau AWS di wilayah Lamongan, Kabupaten Lamongan. Algoritma genetik mampu meminimalkan jumlah overhaul secara signifikan melalui proses evolusi yang melibatkan seleksi crossover dan mutasi, sehingga menghasilkan konfigurasi penerapan sensor yang lebih merata dan mendekati kondisi ideal sesuai standar World Meteorological Organization atau disingkat WMO. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.